Program Love Your Child hadir untuk memberikan tips kepada para orang tua dalam mendidik dan membesarkan anak-anak. Untuk mengetahui lebih lanjut, jangan lupa subscribe YouTube channel Love Your Child dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi pendidikan anak usia dini itu sebenarnya tidak harus formal, ada yang informal, ada yang formal. Bahkan sebenarnya sih di rumah juga kalau dikasih sarana yang mencukupi dalam arti ya ada sosok-sosok yang bisa dipersiapkan untuk mendidik dia. Anak usia dini ini berkembang seperti selain yang saya bilang antara 25% sampai 90% perkembangan otak. Di situ ada perkembangan fisik. Ya hati-hatilah dalam memilih guru, ya memilih orang yang akan menjaga anak kita. Jangan sampai kita daripada kita nggak bisa kerja, ya udahlah siapa aja lah kita titipin anak. Di dalam pendidikan anak usia dini ini diharapkan anak-anak itu sudah terampil dalam berpikir dalam arti kenapa begini, kenapa begitu, ya kan? Sebab akibat ini nasi tahu nggak tahu dari mana ini. Kita harapkan anak-anak usia dini ini sudah mulai bisa untuk berkreasi, art, dan yang paling utama juga kontrol diri. Yang tadi Ibu Helena katakan, belajar emosi, belajar untuk menghadapi frustasi. Oh iya betul. Kan kita nggak bisa dong satu kelas ini semuanya punya keinginan yang sama. Shalom pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Love Your Child, satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak menjadikan generasi yang lebih baik. Kami di studio selalu mengharapkan Anda bersama dengan keluarga, khususnya anak-anak Anda, dalam keadaan yang sehat. Kali ini kita akan membahas mengenai pendidikan anak usia dini. Perlukah? Mungkin bagi kita yang memiliki anak usia dini, tergiur dengan berbagai banyak iklan saat ini atau masih bertanya-tanya, apakah pendidikan untuk anak usia dini saat ini perlu? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang telah hadir, yaitu Ibu Helena Valentina. Beliau merupakan seorang psikolog dan praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena. Shalom Eva. Apa kabar Ibu Helena? Luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Aduh, ini kayak bulan-bulan ini kita jadi ingat sama ini ya, tanah air lagi ya, Eva. Betul. Dan Ya kalau kan? ngomongin soal tanah air, Pemuda Indonesia. betul, pemuda Indonesia, pemuda bangkit. Dan itu nggak mungkin bisa terjadi menjadi seorang pemuda yang bangkit kalau tidak dimulai dengan pendidikan yang dari kecil. Nah, Sejak dini ya, Pak? sejak dini. Betul sekali. Ini juga berhubungan dengan topik kita mengenai yes, pendidikan anak usia dini. Atau mungkin banyak orang kalau disingkat PAUD ya, Bu Ya, Helena. dulu sih awalnya PADU, pendidikan anak dini usia. Akhirnya dirubah jadi PAUD, pendidikan anak usia dini. Ya Nah, kan? tapi mungkin banyak yang Early Childhood bertanya-tanya. Education. Oh ya, Early Childhood Education itu untuk yang di luar sana ya. Tapi mungkin anak bertanya-tanya, pendidikan anak usia dini itu sebenarnya apa dulu nih? Atau Iya. Jadi kenal dulu lah anak usia dini itu siapa gitu ya, ya, kan? untuk anak usia berapa sih ini? Iya kan? Jadi kalau anak usia dini itu adalah anak usia dari 0 sampai 6 tahun. Tapi ada yang juga yang bilang 0 sampai 7 tahun. Ada yang juga bilang 0 sampai 8 tahun. Kalau Ki Hajar Dewantoro itu sampai 7 tahun. Montessori, Maria Montessori mengatakan 0 sampai 6 tahun. Kalau di Indonesia sendiri, pendidikan anak usia dini itu untuk anak usia 0 dalam kurung 3 bulan. 3 Artinya, bulan ke atas ya. ya kalau baru lahir kan gimana ya, dia harus lengket sama orang tua. Betul. Sama mama nggak boleh pisah itu. Jadi kenapa ada cuti 3 bulan tuh karena itu emang nggak boleh pisah. Betul. Gitu ya kan. Untuk mempersiapkan diri dia melihat dunia nyata nih. Nah jadi setelah 3 bulan sudah bisa mendapatkan pendidikan anak usia dini sampai 6 tahun. Wah, sampai 6 tahun. Yes. Berarti ini kalau saya pikir sebelum anak itu masuk ke pendidikan sekolah dasar berarti ya? Iya, ada juga sih yang mengatakan sebelum dia masuk kindergarten. Kindergarten itu sebenarnya kan kelompok TK gitu ya. Tapi ya intinya adalah di dalam rentang usia 0 sampai 6 tahun itu memang banyak sekali perkembangan yang luar biasa. Kalau boleh saya bilang tuh mencengangkan lah gitu. Kenapa? Karena pada saat lahir, ini Eva owe-owe nih ya. Baru itu keluar. sebenarnya itu 25% loh kapasitas otak orang dewasa ada sama Eva.
Wow. Ya kan, baru lahir. Jadi belum lengkap, belum. Nah, setelah dia ulang tahun pertama, happy birthday itu yang pertama Yang nih. pertama. Nah, itu baru 50%. Hmm. Nah, begitu dia menginjak usia 2, 3, 4, 5 tahun, sudah 90%. Bayangkan, dari 25 sampai ke 90 loh. Dari lahir sampai 5 tahun itu, dari 25% sampai 90%. Can you imagine? Betapa pesatnya pertumbuhan itu Betul. ya kan. Nah 5 sampai 6 ya mulai bertumbuh, mulai melambat sampai dia umur sekitar 17 tahun, bahkan ada yang bilang juga sampai 20 tahun. Ya pokoknya itu tinggal berapa persen lagi lah gitu kan. Tapi nih dari 25 sampai 90 nih kalau nggak digarap baik-baik, Itu dia. sayang banget ya. Karena pada saat perkembangan otak yang begitu pesatnya ini, itu sebenarnya banyak hal yang bisa diserap oleh anak-anak itu dan bisa merangsang koneksi-koneksi neural synapse yang bisa membuat kita lebih lincah dalam berlari, lebih lincah berbicara, lebih terampil dalam mengerjakan banyak hal. Dan itu perlu stimulasi, perlu rangsangan. Siapa yang lakukan ini? Ya pendidikan anak usia dini. Nah, yang menjadi pertanyaan kalau Iya. begitu kan, kita udah tahu berarti pendidikan anak usia dini ini adalah satu hal yang penting melihat perkembangan pesat pada anak-anak. Kalau begitu, apakah anak usia dini harus masuk ke satu pendidikan formal? Iya, jadi pendidikan anak usia dini itu sebenarnya tidak harus formal. Ada yang informal, ada yang formal. Bahkan sebenarnya sih di rumah juga kalau dikasih sarana yang mencukupi dalam arti ya ada sosok-sosok yang bisa dipersiapkan untuk mendidik dia, why not? Ya kan seperti misalnya kita nih tinggal di tempat yang jauh, nggak ada sekolah anak usia dininya, ya kan? Nggak ada preschool, nggak ada kelompok bermain gitu, jauh sekali di pedalaman. Mungkin ya yang ada di mana ya, lepas pantai karena mengikuti kerja suami, ya kan? Sementara sangat jauh dari sarana pendidikan seperti ini. Ya siapkanlah ininya, sarana prasarananya, antara lain sebenarnya pendidikan yang terbaik itu adalah keluarga sebenarnya. Ada sosok bapak, sosok ibu yang mewakili sisi perempuan dan sisi laki-laki, kemudian ada kalau boleh ada sisi kakak, sisi adik, abang, adik perempuan, adik laki-laki. Wah, itu akan membuat suasana pendidikan yang sebetulnya dibutuhkan oleh anak-anak usia dini ini. Belum lagi kalau para orang tua ini juga mau belajar dengan sungguh-sungguh tentang apa sih yang dibutuhkan untuk membuat rangsangan yang tepat buat anak-anak usia dini ini. Ya kan, karena anak usia dini ini berkembang seperti selain yang saya bilang antara 25% sampai 90% perkembangan otak, di situ ada perkembangan fisik, perkembangan kemampuan berpikir atau kognitif ya, dan juga kemampuan sosial dan emosional. Wah. Ya kan, nah kalau anak-anak mendapat pendidikan yang sangat tepat gitu ya, dalam rentang usia 0 sampai 6 tahun, mestinya setelah dia masuk ke SD, di usia 6 atau 7 tahun, dia akan punya kepribadian yang lebih siap untuk menerima pelajaran, bersosialisasi dengan teman, bersosialisasi dengan guru, ya kan? Karena apa? Harusnya setelah melewati usia dini, anak-anak ini sudah bisa mengendalikan diri dalam arti mengekspresikan emosi secara wajar. Kalau marah, tapi yang appropriate lah, maksudnya wajarnya kayak gimana gitu kan. Kalau waktu 3 tahun mungkin masih lempar-lempar, tapi kan kita ajarkan, kita didik, ya bimbing dan sebagainya. Nah setelah dia selesai masa usia dininya, dia udah bisa menghadapi perbedaan ketika misalnya temennya bilang nggak mau kalau main yang itu maunya main yang ini, dia bisa terima perbedaan itu, ya kan, sudah terlatih. Nah sekarang ini banyak sekali sekolah-sekolah dalam tanda kutip untuk anak usia dini justru yang dikejar adalah matematika, membaca gitu, menghitung matematika sama ya, ya itulah calism. Jadi itu yang dikejar. Akhirnya saya lihat langsung lah Eva, ini anak-anak yang dari sekolah-sekolah model kayak begini nih, ya sosial emosionalnya malah miskin. Wah ini jadi, jadi luar biasa, saya dapat pelajaran lagi bahwa ternyata pendidikan anak usia dini ini bukan sekedar mengejar kemampuan untuk di SD bisa baca. Enggak, sebenarnya kayak di sekolah yang saya pimpin, kalau kita mau tes anak mau masuk SD, yang dites yang utama adalah ini anak udah bisa lepas dari orang tua belum? Iya betul. Ya kan, waktu dia disuruh, oke nak silakan duduk, nggak mau. Misalnya gitu, mau lempar-lempar, belum siap dia berarti, ya kan, belum siap. Ini yang mungkin terlewatkan oleh para orang tua, sehingga mungkin hanya memikirkan pendidikan secara formal saja, maksudnya dalam artian
mengejar prestasi yang tertulis saja nih. Formal boleh, tapi formal yang seperti apa? Perlu diketahui dulu siapa gurunya yang ngajar. Betul. Kalau cuma diajar matematika, diajar baca, bahasa Inggrisnya hebat banget, tapi tukang ngamuk gimana dong? Nah, ini menarik sekali nih Bu Helena, karena pasti akan jadi pertanyaan. Kalau begitu, pendidikan seperti apa nih yang dibutuhkan? Tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas mengenai pendidikan anak usia dini. Perlukah? Kali ini kita masih bersama dengan narasumber yaitu Ibu Helena Valentina. Beliau merupakan psikolog dan praktisi pendidikan. Nah, Ibu Helena, kita sedikit mengulas yang di segmen sebelumnya tadi, bahwa ternyata pendidikan anak usia dini ini tidak harus melulu tuh ke sekolah. Yang paling penting adalah bersama dengan orang tua, yaitu ada sosok ayah, ibu, dan keluarga itu sendiri ya. Jadi di sekolah juga sebenarnya kan begitu kan. Sebaiknya yang namanya di sekolah untuk anak-anak usia dini, sebaiknya ada sosok figur bapak, ada figur ibu, jangan semuanya perempuan gitu. Kalau sampai ada kepala sekolah balanya berpikir, Ibu Helen gimana sih, susah loh cari bapak-bapak yang mau ngajar preschool gitu atau mengajar anak-anak di usia dini gitu kan. Bapak-bapak kan nggak sabar. Sebenarnya ada sih, saya beberapa kali bekerja sama dengan orang dewasa pria yang mau menjadi guru, pengajar juga gitu ya. Tapi kalau toh nggak ada, bisa undang orang tua murid. Kan bapaknya si anak ini, boleh sekali-sekali kita undang jadi volunteer untuk bisa menjadi pembaca cerita atau storyteller gitu kan, atau mungkin mengajar menyanyi, ya kan, mungkin dia main gitar bapaknya, lalu sambil berinteraksi dengan anak-anak, nggak usah lama-lama lah, mungkin 15 menit gitu kan. Mungkin anak-anak bisa bercerita tentang tentang bapaknya di rumah dan seterusnya gitu ya. Apa sih yang ditugaskan oleh Tuhan kepada seorang bapak. Nah, anak-anak yang laki-laki akhirnya melihat figur laki-laki. Ada secara langsung. Iya kan gitu. Jadi diakalin, jangan sampai pasrah. Nanti kalau ntar ibu-ibu semua yang dilihat ya, atau miss-nya semua gitu kan. Benar. Gitu. Nah, kalau begitu, kita kembali lagi. Tujuan dari pendidikan anak usia dini ini untuk apa? Ya, jadi keterampilan yang diharapkan dari anak yang melewati masa pendidikan usia dini. Diharapkan yang pertama kemampuan bahasanya berkembang. Kemampuan bahasa ya. Jadi kalau saya bilang kemampuan bahasa bukan melulu membaca loh ya. Iya, itu dia. Itu ya. Jadi kan kemampuan bahasa termasuk menyanyi, berpuisi, ayat hafalan barangkali. Kalau di gereja juga ada pendidikan anak usia dini kan. Kelasnya beda dong, sekarang namanya apa ya, kindergarten. Nah, itu beda dong sama anak PowerPoint ya. Betul, jauh lah. Jangan digabung. Cara pendidikannya harusnya juga berbeda. Harusnya banyak yang nyanyi. Betul. Dan ya saya sendiri juga terus terang ya makin tambah usia ya harus saya akui sih kalau goyang terus pinggang lumayan ya. Tapi sebenarnya sehat ya. Nah, jadi yang pertama itu kemampuan literasi atau bahasa ya. Jadi bahasa lisan dulu yang utama diajarin. Jadi misalnya waktu di kelas kalau kita mungkin di sekolah sudah sepakat dengan orang tua untuk menggunakan bilingual atau dua bahasa, is okay, fine. Kenapa tidak, ya kan? Tapi ya jangan sampai bahasa Indonesianya kacau, jadi bahasa slang begitu diajarin sama anak, nanti nempel di kepalanya. Ajarkanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, ini apalagi apalagi di Oktober ya. Karena saya jadi kembali lagi yang tadi Bu Lena katakan, di anak-anak ini kan perkembangan otaknya cepat. Yes. Jadi kalau mereka dapat bahasa yang tidak baik, yang mereka ingat semua. Ya, itu dia diabsorb. Ingat, mereka tuh seperti spons. Tahu kan spons cuci piring, ya kan? Meresap. Coba kalau misalnya ada air kan langsung sedot sama dia. Terhisap semuanya. Jadi ya hati-hatilah dalam memilih guru, ya memilih orang yang akan menjaga anak kita. Jangan sampai kita daripada kita nggak bisa kerja, ya udahlah siapa aja lah kita titipin anaknya, jangan dong, please, jangan dong. Itu tunas bangsa loh, ya kan. Nah itu nanti dari setelah belajar bagaimana bahasa lisan melalui lagu, melalui cerita, melalui obrolan dengan anak-anak, melalui instruksi yang diberikan. Nah, akan berkembang dengan kita harapkan dia dirangsang untuk suka pada buku, ya kan. Makanya kalau di kelas yang baik tuh guru suka membacakan buku kan gitu kan, walaupun singkat dan penuh ekspresi. Betul. Gitu kan. Nah, itu diharapkan mereka jadi suka sama buku, kasihlah buku-buku yang bergambar. Kemudian ya kita mulai mengenalkan huruf-huruf boleh.
Kenapa tidak gitu? Karena apa? Karena masa peka dari anak-anak untuk membaca biasanya dimulai dari usia sekitar ada yang 3 tahun sudah mulai bisa ya. Tapi mayoritas normalnya tuh usia 5, 6, 7. Ya kan? Nah itu biasanya tuh sudah selesai tuh. Masa pekanya biasa 7 tahun udah bisa semua lah. Udah bisa dikenalkan maksud saya dengan belajar membaca. Tapi kalau toh nih anak kok diajar membaca kok kayaknya nggak mau ya, jangan dipaksakan. Mungkin belum masuk masa pekanya. Gitu ya. Nah yang kedua adalah dalam pendidikan anak usia dini ini diharapkan anak-anak tuh sudah terampil dalam berpikir. Berpikir dalam arti kenapa begini, kenapa begitu, ya kan? Sebab akibat begitu. Ini nasi tahu nggak tahu dari mana ini? Nah, mungkin bisa diajak field trip ke sawah. Nih dari sini loh nak, itu jadi beras dimasak jadi nasi. Nah gitu kan. Kemudian misalnya jus, dari mana nih datangnya jus jeruk ini? Oh ini buahnya dikasih lihat. Kita kasih cara memerasnya, lalu hasilnya seperti ini. Jadi proses itu adalah bagian dari keterampilan yang diharapkan dapat dikenalkan pada anak-anak dan stimulasi pada mereka sehingga mereka bisa mengenal banyak hal tentang apa yang terjadi di sekitarnya itu berasal dari mana, terbuat dari apa, melewati proses apa, dan itu membuat dia jadi berpikir lebih banyak lagi untuk lebih mudah lagi ketika dia masuk ke jenjang berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah kita harapkan anak-anak usia dini ini sudah mulai bisa untuk berkreasi, art, dan yang paling utama juga kontrol diri. Yang tadi Ibu Helena katakan, belajar emosi. Belajar untuk menghadapi frustasi. Oh iya betul. Kan kita nggak bisa dong satu kelas ini semuanya punya keinginan yang sama, ya kan? Beda-beda semuanya. Oke, sekarang kita mau kita mau misalnya jalan-jalan kemana nih? Mau jalan ke taman atau ke danau misalnya gitu? Pasti beda-beda. Danau, kenapa sih kamu danau terus? Aku maunya ini misalnya kan gitu kan? Nah, jadi kita bisa latih mereka suara terbanyak misalnya. Nah, kalau suara terbanyak kita harus hargai gitu kan. Belajar demokrasi artinya yang mungkin dia berbeda sendiri dengan teman-temannya, kita bisa bilang, oke, later ya. Setelah dari sini mungkin besok kita ke danau ya. Nah, gitu. Jadi dia bisa belajar untuk menahan diri untuk menerima sepakatan beragaman perbedaan pendapat. Iya, jadi kan dia bisa frustasi kan, tapi sudah nggak apa-apa kan, cuman hari ini, besok kan masih ada hari esok gitu. Nah, atau mungkin bergiliran, kita mau main ini, main prosotan misalnya, kan nggak mungkin dong 10 orang prosotan semua, ya kan? Yuk gantian ya, gantian. Tapi kan aku duluan di sini. Oke, kita gambreng yuk. Gambreng. Nah, siapa duluan nih? Kamu duluan kan? Nah, jadi bisa ada solusi-solusi untuk menghadapi potensi konflik. Misalnya, itu diajarkan di prasekolah. Ya. Dan yang terakhir, jadi yang keempat, percaya diri. Percaya diri. Jadi, memang sebaiknya anak-anak itu dikasih kesempatan untuk berpendapat. Untuk mengekspresikan talenta dia. Ya, jadi kalau di sekolah itu yang namanya tampil di depan orang tua atau depan guru-guru itu sebaiknya di-push ya, bukan untuk sombong-sombongan, tapi dia diberi kepercayaan bahwa kamu bisa loh gitu kan. Mungkin bernyanyi bersama atau mungkin menggambar, lalu gambarnya itu bisa dipajang semuanya ya kan, dan semuanya mendapat apresiasi walaupun gurunya bilang, aduh kenapa sih kok langit warnanya hijau gitu kan. Wah, ini banyak pelanginya ya, emang pelangi kan juga ada unsur hijaunya ya. Nah seperti itu, jadi dia tetap merasa bahwa saya ini orang penting loh di kelas ini, guruku sayang sama aku karena semuanya mendapat apresiasi yang sama. Jadi 4 hal itu, bahasa, kemampuan berpikir, kemudian kontrol diri, dan juga percaya diri. Percaya diri itu 4 hal. Ini tujuan 4 hal yang paling penting dalam pendidikan usia dini. Sekali. Nah, ini juga yang seharusnya menjadi patokan bagi para orang tua ketika mereka mungkin mau milih satu tempat ataupun mendidik anak-anak mereka di rumah. Kita masih akan lanjutkan Ibu Helena, tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas mengenai pendidikan anak usia dini atau PAUD perlukah. Nah, Ibu Helena, tadi kan kita membahas segmen sebelumnya itu tujuan, berarti kan keterampilan yang diharapkan didapat oleh anak-anak usia dini. Nah, kalau begitu
Kira-kira pendidikan yang seperti apa nih? Maksudnya Lembaganya seperti apa iya, ya dalam lembaganya seperti menyelenggarakan betul. prasekolah ya? Karena kan sekarang yang kita tahu, bukan kita tahu ya, atau mungkin kita sering jumpai, ada PAUD itu sendiri, ada Calistung, saya lihat ada beberapa, ada TKA, TKB, KB. Nah, itu banyak ya, saya sendiri bingung itu apa Bu Helena. Iya, jadi pendidikan anak usia dini intinya adalah pendidikan yang diselenggarakan buat anak-anak usia 0 dalam arti 3 bulan ya. Karena 3 bulan kan belum 1. Betul, masih 0, ya. 0,5 juga belum. Jadi 3 bulan sampai usia 6 tahun. Jadi even itu kelompok bermain atau TKA, TKB sebenarnya itu bagian dari PAUD juga. Oke. Iya kan, tapi kalau PAUD biasanya tuh informal, tapi saya dengar-dengar mau dijadikan formal nih sekarang, ya kan. Jadi makanya ada Himpaudi, Himpunan PAUD Indonesia, ada IGTK atau Ikatan Guru TK, beda-beda tuh ya. Tapi sebenarnya esensinya mereka sedang menyiapkan anak-anak usia dini. Tapi kalau PAUD itu range-nya dari 0 sampai 6 tahun. Tapi kalau yang disebut PAUD itu yang di Indonesia ini. Tapi kalau TK cuman usia 4 sampai 6 tahun. 4 sampai 6. Nah, kalau KB itu usia 2 sampai 4 tahun ya kan, seperti itu. Jadi ada yang 3 sampai 4 tahun, tergantung dari prasekolahnya sih. Tapi intinya adalah mereka sedang mempersiapkan anak-anak untuk bisa masuk ke usia SD dengan lebih bahagia sebenarnya. Oh ini lebih bahagia kalau anaknya stres. Nah itu kan. Nah jadi yang saya temui langsung nih. Ada anak-anak yang, waduh matematikanya keren banget kelas 1 loh. Sudah bisa segala macam. Bahkan 77 kali 7 dia tahu loh. Wow. Tanpa kertas. Kalau saya kayak sekarang pakai kalkulator ya Bu Helena. Ya saya kagum dengan guru TK yang mengajarkannya. Tapi yang saya sesalkan adalah anak ini tidak bisa bersosialisasi, mudah frustasi. Ketika dia jalan kesenggol temennya, ngamuknya minta ampun, semua dicakar dan sebagainya, agresifnya. Waduh, akhirnya susah semuanya, ya kan gitu. Dia juga nggak bahagia kan akhirnya kan, karena itu tidak diajarkan, tidak dilatih, tidak distimulasi pada saat dia di preschool. Jadi kalau kita mau mencari preschool atau pendidikan anak usia dini, sebaiknya yang pertama kali dilihat, coba cek kurikulumnya ada nggak? Tanya kurikulumnya seperti apa, gitu. Apakah direncanakan semuanya? Apakah kepala sekolah atau guru yang bersangkutan bisa menjelaskan anak saya akan diajarin apa ya? Ya kan, jangan sampai nanti cuma asal jalan nih gitu ya. Terus yang kedua, atau mungkin ada programnya tapi kok lebih kepada kognitif aja nih. Padahal kita harus 4 kan tadi, bahasa, kemudian how to think, kognitif, kemudian juga tadi kontrol diri, atau emosionalnya ya. Iya kan, sosial emosional, kontrol diri itu penting, dan kepercayaan diri. Ada nggak tuh 4 hal itu di dalam program yang disiapkan? Nah yang kedua, ditangani nggak nih, dipikirkan nggak oleh sekolah tentang kesehatan anak? Ya kan, ada nggak program untuk merangsang anak untuk menggunakan atau mengkonsumsi nutrisi yang baik? Ada nggak? Kalau nggak ada, wah ini kayaknya perlu pikir ulang gitu ya. Dan juga apakah diajarkan juga tentang bagaimana bersosialisasi dengan keluarga, sikap pada orang tua dan sebagainya, itu bagiannya. Dan yang ketiga adalah apakah ada penilaian? Ada nggak reportnya? Ya kan, jangan sampai nanti berjalan gitu tapi reportnya nggak pernah ada. Lebih baik lagi kalau reportnya sering, misalnya per bulan atau per 3 bulan. Umumnya sih per 3 bulan yang baik ya. Kemudian ini gurunya punya pendidikan yang baik nggak? Iya, bagaimana anak saya bisa diajar kalau yang ngajar? Jangan sampai cuma cantik doang ya. Perlu ada pendidikan yang sudah dia lewati dan bayarannya cukup. Gitu ya. Jadi kalau dia terlalu murah, saya pernah ngobrol dengan guru TK yang gajinya ya ampun, aduh sedih banget lah, mereka curhat sama saya bilang ya ampun Bu, terus Ibu gimana bisa jalankan semua? Ya udah Bu, jadi akhirnya kan ya asal-asalan. Ya 1 jam aja lah gitu. Kan jadi akhirnya anak-anak nggak maksimal. Yang baik tuh sebenarnya antara 2,5 sampai 3 jam per hari. Kemudian yang terakhir nih, nah rasio antara guru dengan jumlah murid sebaiknya kecil. Jangan sampai 1 guru menangani 30 anak misalnya. Apalagi anak usia dini ya. Ya kan, yang baik tuh ya kalau untuk kelas umur 5 sampai 6 tahun ya 1:10 sampai 15 gitu ya. Paling banyak 15 lah. Terus kalau usia 4 sampai 5 tahun tuh ya 1:8, 7 sampai 10 maksimum. Seperti itu. Kalau lebih kecil lagi makin kecil lagi rasionya. Nah, itu dia. Jadi kita ukur itu. Jadi 5 hal ini perlu diperhatikan.
Ya tujuannya supaya anak-anak kita pun bisa terpantau dengan baik ya oleh ada guru-guru. terkontrol. Iya betul. Apalagi anak usia dini, saya punya anak usia dini, mereka kan dalam tahap perkembangan yang sangat aktif, jadi butuh itu semua ya. Kalau banyak begitu kan anak bilang, Miss, aku mau ngomong, entar ya, banyak entar ya, sabar ya. Padahal pada saat usia dini itu justru kemampuan bahasa itu sangat dihargai kan. Betul. Waktu dia mau mengungkapkan pendapat, keren banget, dia mau cerita itu keren banget. Izinkan dia untuk ngoceh gitu, karena itu lagi ibaratnya lagi praktis. Iya. Praktis lagi berkembang bahasanya. Iya. Terakhir Ibu Helena, kalau begitu, kalau di rumah siapa yang harusnya mengajar anak-anak usia dini? Saya sangat senang dengan tulisan Ibu Ellen White ya di buku ini. Dia juga menjelaskan tentang pendidikan anak usia dini. Jadi untuk tahun-tahun pertama itu ayah dan ibu jadi guru, ya kan? Ayah dan ibu jadi guru. Jadi kalau toh anak itu dititipkan di satu lembaga yang formal atau non formal, tetap aja jangan lupa guru utamanya adalah ayah dan ibu, parents, orang papa dan mama. Jadi mereka berdua itu harus punya sering-sering lah mereka sharing rapat dan juga cari-cari sumber-sumber yang bisa dipercaya gitu ya. Apa yang akan kita ajarkan pada anak kita ini, sama seperti orang tuanya Simpson ya. Waktu dikasih anak, ini saya harus buat apa ya Tuhan? Tanya sama Tuhan dan diskusikan berdua. Sehingga kita bisa sepakat nih, kita mau ajarkan anak kita, kalau ketemu kakek neneknya harus begini ya, sepakat gitu kan. Kalau cara salamnya seperti ini ya, sepakat gitu. Jadi jangan sampai berbeda pendapat. Ini dia penting itu pasti. Jadi harus sepakat, sehingga antara papa dan mama akan sama-sama merasa lega ketika anak itu menampilkan perilaku yang berkembang, yang sopan, yang penuh dengan curiosity yang bisa dikendalikan dengan baik tanpa merugikan orang lain, bersosialisasi dan juga mengontrol diri, kepercayaan diri yang bertumbuh pesat. Amin. Nah, terakhir ini adalah satu bisa jadi kekuatan juga bagi kita mengenai pendidikan anak usia dini, khususnya bagi para pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan. Terima kasih banyak Ibu Helena, dan terima kasih banyak kepada seluruh pemirsa yang telah menyaksikan Love Your Child episode kali ini. Tetap cintai anak Anda untuk menjadikan generasi yang lebih baik. Shalom, Tuhan memberkati.